Oke, menyambung pada video yang pertama tadi, mohon maaf saya harus memutus video karena kalau terlalu lama juga nggak asik gitu ya. Bosen dengerin suara saya yang kurang merdu gitu. Oke, karakter pendidikan diharapkan dapat melakukan usaha yang sungguh-sungguh, sistematik, dan tentunya berkelanjutan untuk membangun dan menguatkan kesadaran pada keyakinan semua orang di Indonesia bahwa masa depan yang lebih baik akan hilang tanpa dibangunnya atau dikuatkannya karakter rakyat Indonesia itu sendiri. Pendidikan karakter harusnya melibatkan semua pihak, mencakup keluarga, madrasah, dan masyarakat. Ini saya coba membuat kerangka biar tertata untuk saya menyampaikan di video ini. Jadi sedikit saya kadang mungkin agak melihat ke laptop saya, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya yang bergerak di bagian moderasi beragama. Pendidikan karakter haruslah melibatkan semua pihak ya. Tadi baik itu keluarga, madrasah, dan masyarakat. Karena itu ya tata kelola madrasah yang harusnya pertama dilakukan yaitu mengkorelasikan kembali hubungan dan jaringan pendidikan yang nyaris terputus antara ketiga komponen pendidikan itu. Pendidikan wata dan pendidikan karakter tidak akan berhasil selama antara ketiga komponen pendidikan tersebut tidak ada keseimbangan atau interaksi yang dinamis. Dalam hal ini, guru bisa mengambil peran dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dan pengelolaan kelas. Sementara kepala madrasah dapat mendesain budaya madrasah menjadi ciri khas dan keunggulan serta mendesain kelibatan publik guna meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat. Bicara tentang kebijakan pendidikan di madrasah dalam perkembangannya, kurikulum pada madrasah dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan seiring dengan kemajuan zaman. Semua ini dilakukan adalah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas madrasah agar keberadaannya tidak diragukan dan sejajar dengan sekolah-sekolah lainnya. Kalau kita bicara tentang aturan yang ada sekarang, jadi surat keputusan bersama 3 menteri ya, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan tentang peningkatan mutu pendidikan di madrasah. Jadi berdasarkan SKP 3 Menteri tersebut, dimaksud madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran dasar agama yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. Nah, ini salah satu bentuk yang luar biasa ya, nilai plusnya dibandingkan oleh sekolah umum, karena ada tambahan 30% konten-konten atau pelajaran-pelajaran keagamaan. Tetapi dengan adanya SKP 3 menteri tersebut ya, bukan berarti beban yang dipikul madrasah malah tambah ringan sebenarnya. Justru malah sebaliknya dengan keistimewaan tersebut ya.
Hal ini dikarenakan di satu pihak madrasah dituntut untuk mampu memperbaiki kualitas pendidikan umum sehingga setara dengan standar yang berlaku di sekolah umum. Di lain pihak, ini madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik sebagai ciri khasnya. Maka untuk mencapai kedua tujuan yang dimaksud, sudah barang tentu harus diadakan peninjauan kembali terhadap kurikulum yang berlaku, mata pelajarannya, sistem evaluasinya, dan peningkatan mutu tenaga pengajaran melalui pengembangan diri. Dalam ketentuan tentang pendidikan keagamaan yang dijelaskan pada pasal 30 Undang-Undang Sikdiknas yang menegaskan, ntar saya mau membaca biar tidak keliru. Sudah saya siapkan bacaannya. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan garing atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan undang-undang. Item kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan garing atau menjadi ahli ilmu agama. Item yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Item keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah madrasah dan bentuk lain yang sejenis. Dewasa ini pun berbagai pemahaman, pemikiran, ideologi, dan gerak-gerakan yang terkait tentang Islam berkembang di masyarakat, sehingga sangat berpengaruh pada karakter peserta didik. Kedamaian masyarakat Muslim Nusantara. Saya bicara tentang Muslim Nusantara kali ini, teman-teman, yang dulunya memang kita bangga ya dengan sejarah Islamisasi Nusantara dengan cara yang damai, menghargai budaya lokal. Sekarang sudah mulai tergoyahkan, sehingga memang perlu ya kembali kita mengimplementasikan pendidikan karakter ini sebagai landasan fondasi kuat peserta didik dari pengaruh radikalisme ya, melalui pembelajaran reflektif yang terintegrasi atau melekat pada semua pembelajaran. Pengintegrasian bisa dikembangkan dalam memperkuat manajemen kelas, baik itu mulai dari model, mulai dari pendekatan, mulai dari metode serta evaluasi pembelajaran. Dalam pengintegrasiannya bisa pula melalui pengembangan muatan lokal sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian madrasah, menonjolkan keteladanan di lingkungan madrasah, melibatkan seluruh warga madrasah, mengembangkan dan memberikan ruang yang luas pada segenap potensi siswa mulai kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, wajib ataupun pilihan. Memberdayakan manajemen dan tata kelola madrasah, mulai dari mendesain kurikulum madrasah sehingga membangun tradisi madrasah. Nah, sedangkan implementasi berbasis masyarakat dapat dikembangkan melalui beberapa cara, memperkuat peranan komite madrasah dan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan. Melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber pembelajaran seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, dunia usaha, dunia industri, serta mensinkronkan program kegiatan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Oke, ini sudah mau masuk 10 menit lagi. Kita ketemu di video yang ketiga.